Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Edi Siswanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Jihan Antika selaku moderator yang akan memandu rangkaian acara presentasi pada siang hari ini. Adapun rangkaian acara presentasi pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan anggota kelompok, yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup. Baiklah, langsung saja kita buka acara presentasi pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sesi perkenalan anggota kelompok. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama ada Hendra Suprawan, yang kedua Ilham Nur Fauzan, yang ketiga saya sendiri Jihan Antika, yang keempat Mona Maulidia, yang kelima Nanda Sylvia, dan yang keenam Sefira Amanda. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Hendra Suprawan. Kepada Saudara Hendra, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memaparkan materi. Yang pertama, definisi ilmu politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Ewood merumuskan politik secara luas sebagai keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan, dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sudah Perang Dunia Kedua, terdapat dua pandangan yang berkaitan dengan munculnya ilmu politik sebagai disiplin ilmu. Pertama, pandangan yang melihat bahwa ilmu politik merupakan salah satu bagian dari pengetahuan sosial lainnya. Yang kedua, pandangan yang menganggap bahwa ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19. Selanjutnya, yang pertama, zaman sebelum Masehi. Ilmu politik sebagai pemikir, saya ulangi, zaman sebelum Masehi. Ilmu politik sebagai pemikir mengenai negara sesudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi. Saya ulangi, seperti dalam karya Herodotus, Plato, dan Aristoteles, dan lainnya. Terbukti dari hasil karya filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Yang kedua, zaman sesudah Masehi. Indonesia sendiri sudah mengenal tentang kenegaraan, ditandai dengan beberapa karya tulis. Misalnya Kartagama sekitar abad 17-an dan abad Tanah Jawi. Selanjutnya, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hendra yang telah memaparkan materi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mona. Kepada Mona, saya persilakan. Baik,
materi selanjutnya, perbedaan antara kaum tradisionalis dan kaum behavioralis. Para tradisionalis menekankan pada yang pertama nilai-nilai dan norma, kedua filsafat, ketiga ilmu terapan, keempat historis yuridis, dan yang terakhir tidak kuantitatif. Sedangkan para behavioralis menekankan pada yang pertama fakta, kedua penelitian empiris, ketiga ilmu murni, empat sosiologis psikologis, dan yang terakhir kuantitatif. Seperti sering terjadi dalam konflik intelektual, kedua belah pihak tidak meningkatkan dan mempertajam alat analisa masing-masing untuk meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Sekalipun tidak ada pihak yang menang, akan tetapi hasil dari dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik itu sendiri, baik di bidang pembinaan teori maupun di bidang penelitian komparatif dari negara yang maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga dewasa ini perkembangan ilmu politik memberi harapan untuk masa depan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan perilaku mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat di dalamnya. Slide selanjutnya. Pendekatan legal atau institusional. Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintah, termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintah dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analis politik, sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mona. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nanda. Kepada Saudari Nanda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculan adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber 1864 sampai dengan 1920 dan Talcott Parsons 1902 sampai dengan 1979. Antropologi dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah, Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Slide selanjutnya. Pendekatan neomarkis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis seorang dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Markis. Para Markis ini yang sering dinamakan neomarkis untuk membedakan mereka dari orang Markis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Para neomarkis menolak komunisme dari Uni Soviet karena sifatnya yang represif. Tapi di pihak lain mereka juga tidak setuju dengan banyak aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Begitu pula mereka kecewa dengan kalangan sosial demokrat. Meskipun kalangan sosial demokrat berhasil melaksanakan konsep negara kesejahteraan welfare state di beberapa negara di Eropa Barat dan Utara untuk meningkatkan keadilan sosial untuk warganya, tetapi mereka dianggap gagal menghapuskan banyak kesenjangan sosial lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Nanda yang telah menyampaikan materi. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada teori ketergantungan atau dependensi teori. Bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme
Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tapi tetap mengendalikan atau mengontrol ekonominya. Pembangunan yang dilakukan negara-negara yang kurang maju atau dunia ketiga hampir selalu berkaitan erat dengan kepentingan pihak Barat. Pertama, negara bekas jajahan dapat menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Investasi negara-negara maju diuntungkan karena negara kurang maju dapat memperlakukan gaji atau upah yang kecil bagi tenaga kerjanya. Yang kedua, negara kurang maju dapat menjadi pasar untuk hasil produksi negara maju, sedangkan produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju. Yang paling ekstrim adalah pemikiran pelopor teori ketergantungan, Andre Gunder Frank, yang berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Sementara penulis lain seperti Henry Cardoso menganggap bahwa pembangunan yang independen ada kemungkinan terjadi, sehingga revolusi sosial tidak mutlak harus terjadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sefira. Kepada Saudari Sefira, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi yaitu pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional, ia selalu mempunyai tujuan-tujuan atau goal seeking yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya. Karena itu, ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien, ia harus memilih antara beberapa alternatif dan menentukan alternatif mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya. Slide selanjutnya. Pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain. Bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi sebut saja misalnya institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi, dan sebagainya. Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert E. sebagai berikut. 1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyek dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif. 2. Pembatasan-pembatasan itu sendiri dari institusi-institusi, yaitu pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial dan perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus. Yang ketiga, sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing. 4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok. 5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dan tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu. 6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Safira yang telah menyampaikan materi. Sesi ketiga pada acara presentasi hari ini sudah selesai. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi penutup. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari presentasi pada siang hari ini yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan, analisis dan polemik dari antara para sarjana yang kadang-kadang sengit sifatnya telah memperkaya khasanah analisis. Seperti sering terjadi dalam perdebatan intelektual, pihak-pihak yang bersangkutan mempertajam alat analisis masing-masing dalam meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya juga telah memperluas cakrawala. Hasil dari dialog ini sangat mendorong berkembangnya ilmu politik itu sendiri, baik dari bidang pembinaan teori maupun di bidang penelitian, perbandingan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Dewasa ini telah terbentuk suatu kesadaran bahwa setiap pendekatan hanya menyingkap sebagian saja dari tabir kehidupan politik dan bahwa tidak ada satupun pendekatan yang secara mandiri dapat menjelaskan semua gejala politik. Kesadaran ini membuat para sarjana ilmu politik lebih toleran terhadap pandangan sarjana lain. Masing-masing paradigma tidak lagi bersaing, tetapi saling melengkapi dengan saling meminjam konsep dan alat analisis. Telah tumbuh suatu visi pluralis mengenai metode dan pendekatan dan hal inilah yang meningkatkan kredibilitas ilmu politik. Baik, sekian itu saja. Iya, baik sekian itu saja rangkaian presentasi pada siang hari ini. Saya selaku moderator dan selaku perwakilan dari kelompok 4 memohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.